jawabannya dari penanganan aksi massa ataupun kasus-kasus penembakan gitu. Makanya yang kita tuntut dari awal ialah pembentukan tim independen, yang mana Komnas HAM juga bekerja untuk menyelidiki kasus ini. Dan harapannya Komnas HAM mampu melihat kasus ini secara komprehensif dan pihak dari luar kepolisian ini bisa melihat kasusnya secara utuh. Ya, ada beberapa kejanggalan lah yang kami temukan di siaran pers polisi gitu, bahwa yang bersangkutan korban ini meninggal di mobil, terus dia diduga melawan juga. Ada sejumlah pernyataan yang kontradiktif gitu. Nah, dari keterangan itulah kita merasa benar bahwa menolak rekonstruksi tersebut dan mengharapkan kasus ini agar dibuka oleh Komnas HAM. Selain itu pula, secara lebih luas lagi, polisi harus bisa mempertanggungjawabkan penggunaan senjata itu. Ini akan membuka kasus-kasus penembakan lainnya. Ya, ada kejanggalan. Apakah saat rekonstruksi teman-teman FPI diundang sebagai pihak korban, atau coba membuka dan memberikan jaminan terhadap mereka tentang informasi tentang semuanya dengan terbuka, apakah iya atau tidak gitu. Nah, itu kejanggalan dalam bentuk proses pengundangan gitu. Apalagi Kontras sebagai lembaga juga diundang namun terkesan terburu-buru gitu. Nah, kami khawatir kalau proses rekonstruksinya juga mengalami banyak kejanggalan lain. Pertama, ada 2 rekannya yang tewas, lalu sisanya dimasukkan ke dalam satu mobil. Versi lain saya membaca, bukan versi lain ya, berita lain saya membaca bahwa 3 orang di bangku belakang, 1 di bangku tengah. Yang menjadi masalah adalah berapa petugas yang mengawalnya. 2, 4. Maka maksimal kan cuma 4. Kalau mau berhimpit, sempit-sempit ya kan. Artinya 3 di belakang, entah didampingi entah enggak oleh polisi, lalu di tengah 1 misalnya didampingi oleh 2 polisi di depan 1, lalu driver 1, dan dalam kondisi yang tidak terborgol, lalu rekannya baru saja meninggal ditembak oleh polisi atau dalam hal baku tembak. Memang nggak masuk akal. Rasanya tidak masuk. Anggota FPI pengawal Habib Rizik ditembak di dalam mobil karena mencoba merebut senjata petugas. Setelah sepekan berlalu, Mabes Polri menggelar rekonstruksi 53 adegan terkait peristiwa penembakan 6 anggota FPI pengawal Habib Rizik Syihab di Jalan Tol Jakarta Cikampek pada Senin 14 Desember 2020. Proses rekonstruksi yang berlangsung di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat itu dikawal ratusan personel dari Polres Karawang dan Polda Metro Jaya. Rekonstruksi berlangsung selama lebih dari 4 jam, mulai pukul 00.35 hingga sekitar 04.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, rekonstruksi dilaksanakan dengan membagi 4 titik lokasi kejadian. Titik pertama, lokasi kejadian ialah Jalan Interchange, Karawang Barat, dekat Bundaran Badami. Dilakukan 9 adegan dalam rekonstruksi. Kemudian dilakukan 4 adegan di titik kedua lokasi kejadian, tepatnya di Jembatan Badani yang jaraknya sekitar 1 km dari gerbang tol Karawang Barat, kata Argo. Sedangkan titik ketiga, lokasi kejadian ialah rest area kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Di titik ini dilakukan 31 adegan dalam rekonstruksi. Terakhir atau di titik keempat lokasi kejadian di kilometer 51 Jalan Tol Jakarta Cikampek dilaksanakan 9 adegan. Argo menyatakan rekonstruksi merupakan hasil dari berita acara pemeriksaan, petunjuk, dan olah tempat kejadian perkara. Menurut Argo, rekonstruksi digelar pada dini hari karena menyesuaikan dengan rangkaian peristiwanya yang terjadi pada 7 September pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ia mengatakan sesuai dengan adegan yang dilakukan dalam rekonstruksi. Sejak di titik pertama lokasi kejadian, petugas sudah dihadang dan mendapat serangan dari kelompok FPI. Petugas berusaha membela diri, mereka terus menyerang hingga akhirnya terjadi baku tembak. Seperti yang terjadi dalam adegan rekonstruksi di titik kedua lokasi kejadian, ungkap Argo dikutip dari Antara. Setelah terjadi baku tembak, kelompok orang itu kabur masuk Jalan Tol Jakarta Cikampek dan akhirnya bisa dibeku di rest area kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek, seperti adegan dalam rekonstruksi di titik ketiga.
Dari 6 pelaku dalam satu mobil, 2 orang diantaranya ternyata sudah meninggal akibat baku tembak. Sehingga polisi membawa 2 orang itu terlebih dahulu untuk dibawa ke rumah sakit. Sedangkan 4 pelaku lainnya masih dalam penanganan di rest area. Setelah itu petugas membawa 4 orang tersebut ke Mapolda Metro Jaya dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia. Sekitar 1 km dari rest area, keempat pelaku itu justru menyerang petugas sampai berupaya merebut senjata milik petugas di dalam mobil. Karena itulah petugas menembak pelaku hingga akhirnya meninggal dunia. Kejadian itu terungkap dalam adegan-adegan di titik keempat rekonstruksi. Daripada didahului, petugas melakukan tindakan tegas terukur, tandasnya. Polisi tembak 4 pengawal Rizik dalam mobil petugas karena coba rebut senjata. Dalam rekonstruksi diketahui 2 orang pelaku yang merupakan pengawal Habib Rizik ditembak di jembatan Badani, Karawang. Kondisi keduanya tidak bernyawa saat petugas berhasil memblokade kendaraan mereka di rest area kilometer 50 atau TKP ketiga. Di sana, 4 anggota laskar lainnya masih bernyawa. Polisi sempat meminta mereka untuk turun dari mobil dan tiarap di belakang mobil. Polisi menggeledah satu-satu dari mereka, mengambil barang bukti seperti handphone dan senjata tajam. 2 pelaku yang tewas kemudian dipindahkan ke mobil petugas lainnya yang dimintai bantuan. Sementara 4 pelaku yang masih hidup dibawa dengan mobil petugas yang baru datang. 3 orang ditempatkan di kursi belakang, sementara 1 pelaku ditaruh di kursi tengah. Mereka menuju Polda Metro Jaya. Penembakan terhadap keempatnya pun terjadi di dalam mobil tersebut. Petugas berdalih, penembakan itu dilakukan karena para pelaku yang tidak diborgol tersebut berusaha merebut senjata petugas. Dalam perjalanan tidak jauh dari kilometer 50 sampai 51 hingga 51,2, terjadilah penyerangan atau merebut senjata anggota dari pelaku dalam mobil. Disitulah terjadi upaya penyidik yang ada dalam mobil untuk dilakukan tindakan pembelaan. Sehingga keempat pelaku tersebut semua mengalami tindakan tegas terukur anggota yang ada di dalam mobil. Kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian S. Jajadi, usai rekonstruksi Senin 14 Desember. Rekonstruksi dilakukan pada Senin 14 Desember sejak pukul 00.35 waktu Indonesia bagian Barat. Lokasi pertama berada di depan Novotel Karawang dan lokasi kedua di Jembatan Badani. Ada keanehan hasil reka ulang. IPW serukan Komnas HAM bentuk tim independen pencari fakta. Indonesia Police Week atau IPW meminta agar polisi mengakui ada pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP dalam penanganan peristiwa berdarah di KM 50 Tol Jakarta Cikampek atau JAPEK pada Senin dini hari 7 Desember 2020. Polisi harus menyadari bahwa terjadi pelanggaran SOP dalam kasus kematian anggota FPI pengawal Rizik di KM 50 Tol Cikampek. Sehingga pelanggaran SOP itu membuat aparatur kepolisian melakukan pelanggaran HAM. Kata Neta dalam keterangannya pada Senin 14 Desember 2020. IPW menyampaikan beberapa catatan dugaan pelanggaran SOP yang dilakukan oleh anggota Polda Metro Jaya, mengacu kepada keterangan hasil reka ulang adegan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum atau Ditpidum Bareskrim Polri Senin dini hari 14 Desember 2020. Pertama, IPW melihat kejanggalan saat 4 orang laskar FPI yang masih hidup digelandang dari mobil Chevrolet Speed di rest area KM 50. Saat itu 2 orang laskar FPI diketahui telah tiba. Saat itu, 2 orang laskar FPI diketahui telah tidak bernyawa usai kontak tembak di sekitar jembatan Badami. Setelah 2 temannya tewas, 4 orang laskar FPI dimasukkan ke dalam mobil polisi tanpa diborgol. Ini sangat aneh. Habib Rizik sendiri saat dibawa ke sel tahanan di Polda Metro Jaya tangannya diborgol aparat. Kenapa keempat anggota FPI yang baru selesai baku tembak dengan polisi itu tangannya tidak diborgol saat dimasukkan ke mobil polisi? Tanya Neta. Kemudian kedua, memasukkan keempat anggota FPI yang baru selesai baku tembak dengan polisi ke dalam mobil polisi yang berkapasitas 8 orang yang juga diisi anggota polisi adalah tindakan yang tidak masuk akal, irasional, dan sangat aneh.
Dan ketiga, anggota Polda Metro Jaya yang seharusnya terlatih terbukti tidak mampu melumpuhkan anggota FPI yang tidak bersenjata, sehingga diduga menembak dengan jarak dekat hingga keempat anggota FPI itu tewas. Dari ketiga kecerobohan ini terlihat nyawa bahwa aparatur kepolisian sudah melanggar SOP yang menyebabkan keempat anggota FPI itu tewas di satu mobil. Begitulah pungkas Neta. Untuk itulah sambung Neta, Komnas HAM dan Komisi 3 perlu mendesak dibentuknya tim independen pencari fakta agar kasus ini terang benderang.